Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta hari ini kembali menggelar sidang kasus tabrak lari yang menewaskan sejoli di Nagreg, Jawa Barat. Sidang digelar secara terbuka dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap sejoli, Handi, dan Salsabila dengan terdakwa Kolonel Infantri Priyanto. Saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini adalah salah satunya orang tua korban. Kehadiran kedua orang tua korban untuk menguatkan unsur dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa. Tak hanya orang tua dari Handi dan Salsabila, Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta juga akan menghadirkan Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad Soleh yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Kolonel Infantri Priyanto dikenakan pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dan penculikan. Ia juga melanggar Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sebelumnya pada 8 Desember 2021, sepasang kekasih Handi Saputra dan Salsabila menjadi korban tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat. Jenazah keduanya ditemukan beberapa hari kemudian di aliran Sungai Serayu, Cilacap, Jawa Tengah. Dari hasil pengusutan terungkap pelaku merupakan 3 anggota TNI Angkatan Darat. Seorang anggota tentara. Dari mana diketahui? Siap, begitu namanya itu dicek, muncul mereka itu mengambil. Bagaimana jalannya sidang? Sudah ada rekan Anggia Eboni dari lokasi sidang. Ya, selamat siang Anggia Eboni. Seperti apa jalannya sidang hari ini? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa. Sidang lanjutan untuk kasus tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat masih berlangsung hingga saat ini digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Sidang tadi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, digelar secara terbuka dan hari ini ada 9 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak auditor. 2 diantaranya yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko dan juga Koptu Ahmad Soleh. Mereka merupakan terdakwa juga dalam kasus ini namun diadili dalam persidangan yang berbeda. Kemudian selain 2 terdakwa juga menjadi saksi hari ini, ada juga saksi atas nama Etes Hidayatullah, ini merupakan ayah dari korban atas nama Handi Saputra yang turut akan memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini. Tadi untuk 9 saksi sudah diperiksa ataupun dicek identitasnya oleh majelis hakim. Kemudian saksi pertama juga sudah memberikan keterangan yakni Letda CPM Syahril. Ia merupakan penyidik dari Pomdam 3 Siliwangi. Nah, tadi keterangan dari Letda Syahril ini lebih kepada kronologi kejadian kecelakaan yang terjadi pada 8 Desember lalu yang menimpa Handi Saputra dan juga Salsabila di kawasan Nagreg, Jawa Barat. Tadi ada fakta yang kami simak yang disampaikan oleh Letda Syahril bahwa yang pertama ia menerima laporan dari pihak kepolisian bahwa ada laka lantas yang terjadi di Nagreg dan juga ada ditemukannya mayat di aliran Sungai Serayu di Jawa Tengah. Kemudian ia juga sempat menjelaskan kronologi kecelakaan yang dialami Handi Saputra dan juga Salsabila. Ketika itu motor yang dikendarai para korban ini sempat melaju, kemudian sempat mencoba untuk menyalip truk yang ada di depannya. Nah, dari arah berlawanan mobil Isuzu Panther yang dibawa oleh para terdakwa ini melintas juga dan setelah korban sempat menyalip truk tersebut kemudian tersenggol dan jatuh, barulah kemudian mobil para terdakwa Isuzu Panther ini menabrak motor korban yang sudah jatuh terlebih dahulu. Nah, setelah kecelakaan itu terjadi, untuk korban atas nama Salsabila memang berada di kolong mobil Isuzu Panther, sementara korban atas nama Handi ini sebenarnya masih dalam keadaan hidup namun sudah merintih kesakitan. Nah, selain itu selanjutnya saat ini pihak Majelis Hakim masih memeriksa kembali Kopda Andreas Dwi Atmoko dan juga Koptu Ahmad Soleh. Kami juga nanti akan terus pantau bagaimana kesaksian yang diberikan oleh kedua terdakwa ini. Namun kalau berdasarkan sidang minggu lalu pada agenda pembacaan dakwaan, ini sempat ada fakta yang menyebutkan bahwa terdakwa ini atas nama Kopda Andreas dan juga Koptu Ahmad Soleh sebenarnya ini sudah memperingatkan terdakwa Kolonel Priyanto untuk membawa korban ke rumah sakit terlebih dahulu dan tidak membuang jenazah korban, tetapi tidak didengarkan oleh Kolonel Priyanto dan Kolonel Priyanto memerintahkan keduanya untuk
menuruti instruksinya saja untuk membawa kedua korban dan membuangnya ke aliran Sungai Serayu. Selain itu, kami juga informasikan bahwa total ada 20 saksi yang akan dihadirkan oleh pihak auditor, namun untuk hari ini hanya 9 saksi yang diagendakan oleh pihak pengadilan. Dan atas kasus ini, Kolonel Infanteri Prianto dikenakan dakwaan gabungan dengan pasal primer subsidiar, yakni pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan, penculikan atau menghilangkan mayat korban, dan juga kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Nah, ancaman hukumannya ini terdakwa bisa terkena maksimal hukuman penjara seumur hidup. Sementara demikian, Putri. Ya baik, terima kasih Anggi Eboni yang melaporkan langsung dari Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Selamat bertugas kembali.